أسرارهم وأنوارهم علومهم نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة كل إنسان حضر به سلسلة الفاتحة الله رجيم سنة رحمة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini, yaitu ibadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi sayyidil awliya was salihin fid dharain amin. Terakhir kita masih membahas tentang ayat-ayat jawahir, ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang ma'rifatullah Ta'ala Azza wa Jal. Terakhir sudah kita selesaikan rangkaian ayat jawahir itu di surat Al-Ankabut. Sekarang kita masuk di surah Ar-Rum. Tentang ayat-ayat jawahir di surat Ar-Rum ada 17 ayat, kata beliau, wa min suratir Rum 17 ayatan. Dan dari surat Rum itu ada 17 ayat di rangkaian ayat jawahir. Yang pertama adalah rangkaian pada ayat 17 sampai 27 dari surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Ila akhiril ayat. Subhanallah, maka maha suci Allah dan segala yang tidak layak. Hina tumsuna, baik ketika kalian masuk waktu petang, wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk waktu pagi. Ini sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah untuk mensucikan namanya di waktu petang dan di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Ya, jadi di ayat ini Allah menunjukkan ini berupa tasbih dari Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Dan dia mensucikan dirinya, mensucikan zatnya, dan sekaligus sebagai bimbingan bagi hambanya untuk mensucikan dia di waktu yang dia sebut itu, yaitu di waktu petang dan di waktu pagi. Dan di waktu-waktu yang silih berganti tadi, untuk menunjukkan kesempurnaan, itu menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah dan keagungan Allah SWT, keagungan kekuasaannya, yaitu ketika tumsun, ketika waktu petang, itu mulai datangnya gelapnya malam, dan ketika tusbihun, ketika masuk waktu sobah, itu waktu isfarun nahar, waktu mulai terangnya siang. Kemudian Allah Ta'ala juga menyinggung tentang pujian kepadanya, yaitu yang berhubungan dengan tasbih juga adalah tahmid. Subhanallah walhamdulillah, ucapan tahmid. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan hanya milik dialah alhamdu, segala pujian,
fis samawati di langit, wal ardi dan di bumi. Yani dialah yang terpuji atas apa yang dia ciptakan di langit dan di bumi. Dan semua pujian kalau ditujukan kepada ciptaannya, maka hakikatnya pujian itu adalah memuji yang menciptanya. Itu Allah SWT. Wa asyian, juga di waktu petang, di waktu malam, atau sore, wa hina tudhirun, dan ketika kalian memunculkan diri, menampakkan diri waktu siang hari. Ya. Maka al-isya di sini menunjukkan syiddatul dhalam, sangat pekatnya malam, sedangkan tumsun tadi menunjukkan waktu mulainya redup cahaya matahari di awal malam petang hari. Asyian menunjukkan syiddatul dhalam, kuatnya kegelapan. Idhar itu tudhirun, itu menunjukkan syiddatul diya, kuatnya atau kuatul diya, kuatnya cahaya siang. Subhana khaliqi hadza wa hadza, maka maha suci Allah yang mencipta ini dan itu. Mencipta malam dengan kegelapannya, mencipta siang dengan segala terang dan cahayanya. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dialah pemecah daripada cahaya subuh, pemecah kegelapan malam dengan waktu subuh. Falak, kata falako. Fanfalaqo fakana kullu firqin katawdil azim. Maka fanfalaqo maka terbelah. Falak itu waktu subuh karena merekahnya cahaya itu tadi. Ya. Kemudian falikul isbah, maka maha suci dia yang memecah daripada waktu subuh dengan cahaya fajarnya. Waja'ilal laila sakanan. Dan dia menjadikan malam itu sebagai satu ketenangan. Juga di ayat yang lain, wan nahari idza jallaha, demi waktu siang ketika Allah menjelaskan, menerangkan waktu siang itu. Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam yang malam-malam itu ya menutupi matahari tadi. Terang itu menjelaskan cahaya matahari tadi. Atau wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi, dan apabila demi siang apabila tampak cahayanya. Juga dalam ayat yang lain, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi malam apabila menutupi. Dan ayat macam ini banyak di Al-Quran menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah yang mengatur segala waktu, mencipta segala perputaran waktu dan tanda-tanda dari setiap waktu itu, baik matahari maupun bulan dan berbagai macam benda langit. Dan semua ada langit dan bumi, semua hanya milik Dia. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dikatakan dalam satu riwayat dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya kepada Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari ayahnya Anas, bukan Anas bin Malik, ini Anas dari kabilah Juhainah. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala ukhbirukum lima sammallahu Ibrahim khalilahu alladhi waffa. Maukah kalian saya beritahukan kenapa Allah menamakan Ibrahim itu khalilnya dengan kalimat wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang dia memenuhi perintah Allah atau memenuhi janjinya kepada Allah. Dikatakan oleh Rasul di annahu alaihi salam kana yaqulu kullama asbah wa amsa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhhirun. Beliau Ibrahim itu alaihissalam disebut alladhi waffa, yang memenuhi janjinya kepada Allah itu karena dia setiap pagi dan petang dia mengucapkan subhanallah hina tumsuna, itu ayat ini tadi. Setiap pagi dan petang dia mengucapkan subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhhirun. Karena inilah beliau disebut, dipuji oleh Allah, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang memenuhi daripada janjinya. Begitu juga dikatakan
Kalau oleh Rasulullah SAW dari riwayat Abdullah bin Abbas, itu dari Imam Tabrani dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda dari Rasulullah SAW, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, fa subhanallah hina tumsuna, sampai ayat itu, sampai wa hina tudhirun wa asyawin itu, sampai situ dia ucapkan di pagi hari ayat itu, maka dia adraka ma fatahu min fi yaumih, maka dia akan menjangkau apa yang luput di hari itu. Ini Allah tulis sempurna, apa yang luput-luput dari hari itu Allah digenapi, dia menjangkau apa yang luput dari hari itu. Man qala hina yumsi, siapa yang mengucapkan ayat itu tadi, fa subhanallah hina tumsun, surat Ar-Rum ayat 17 ayat 18 dan sampai 18 tadi, di petang hari, maka adraka ma fatahu fi lailatih, dia akan menjangkau apa yang luput dari dia di malam harinya. Juga Abu Daud meriwayatkan yang sama dengan sanad yang bagus, sanad yang jayyid dalam Sunan Nabi Daudnya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dialah Allah yang menghidupkan. Yukhrijul hayya, mengeluarkan al hayya yang hidup, minal mayyiti dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dia yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil ardha ba'da mautiha, dan dialah yang menghidupkan bumi setelah tandus atau kematiannya. Wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah kalian nanti akan dikeluarkan. Sebagaimana dikeluarkannya tanaman daripada yang tandus, dari tempat yang asalnya kering, Allah bikin dia gembur, dia mengeluarkan tanam-tanaman. Maka begitulah orang-orang yang mati nanti, kalian itu akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur kalian. Itu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan itu adalah kudrat Allah yang mencipta sesuatu yang saling berhadapan-hadapan dengan dari sesuatu yang berlawanan. Yang mati dikeluarkan dari yang hidup dikeluarkan dari yang mati, untuk menunjukkan atas kesempurnaan kudratnya. Di antaranya tanaman itu hidup keluar dari benda yang mati, yaitu biji. Atau ayam keluar dari telur yang mati, ayamnya hidup. Ya. Begitu juga manusia keluar dari nutfah, ya, dia makhluk hidup keluar dari nutfah. Ya, orang mukmin keluar dari orang kafir. Orang mukmin dianggap hidup hatinya, orang kafir hatinya mati. Allah mengeluarkan generasi yang beriman dari generasi yang kafir. Sebaliknya generasi yang kafir kadang dikeluarkan dari orang tua yang beriman. Itu kesempurnaan kudrat Allah. Artinya bagi Allah semua sama. Tidak ada beda bagi Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua adalah makhluk Allah, dan Allah Maha Kaya atas semua dari semuanya. Sehingga mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Dari manusia keluar nutfah, dari ayam keluar telur, benda mati. Yang mati itu dikeluarkan lagi yang hidup lagi. Begitulah kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau kita renungkan itu suatu yang menakjubkan. Dan menurut akal sehat ya suatu yang mati ya mati. Tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup. Tapi bagi kudrat Allah, yang mati itu bisa mengeluarkan yang hidup. Sebaliknya. Kemudian wa yuhyil ardha ba'da mautiha, dan Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya. Begitu juga di surat Yasin Allah bilang wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, dan satu tanda bagi mereka itu al ardul maitah, bumi yang tandus, yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan tanah yang tandus itu. Wa akhrajna minha habban, kami keluarkan dari tanah yang tandus itu biji-bijian. Faminhu yakulun, biji-bijian seperti gandum, beras dan sebagainya. Dari situlah mereka makan. Faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin,
Kami jadikan di bumi yang tadinya tandus itu, kami jadikan kebun-kebun min nakhilin, daripada tanaman kurma, wa anabin, dan anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, kami pecahkan, kami keluarkan fiha di bumi itu daripada uyun, mata air. Surat Yasin 33, 34. Juga di ayat yang lain Allah juga mengungkapkan hal yang mirip dengan ini. Wa taral ardu hamidatan. Kau lihat bumi itu tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Namun ketika kami turunkan di atas bumi yang kering itu air, maka tiba-tiba ihtazzat wa rabat, bergoncang dengan keluar tanaman, wa rabat, dan tumbuh bumi itu, wa ambatat, dan menumbuhkan min kulli zaujin bahij, dari segala yang berpasang-pasangan daripada tanaman yang indah, yang bahij, yang indah, menakjubkan. Itu semua dzalika bi annallaha huwal haqqu. Itu semua terjadi demikian karena untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang maha benar. Bi annallaha huwal haqqu wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan itu Allah tunjukkan supaya manusia tahu wa annahu yuhyil mauta. Dan bahwasanya Allah itu menghidupkan segala yang mati, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus tadi. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Itu juga menunjukkan bahwa kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah mampu untuk membangkitkan siapa-siapa yang ada di kubur. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan tanah yang tadinya tandus kemudian menjadi subur. Mudah-mudahan Allah perkuat keimanan kita, amin ya rabbal alamin. Ya Allah selamatkan kita pada saat hari berbangkit itu, amin ya rabbal alamin. Juga di firman yang lain yang mirip dengan itu, wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah yang mengutus riyah, angin yang sepoi-sepoi, sebagai busyran, sebagai kabar gembira akan dekatnya datangnya hujan. Baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya Allah. Rahmatih ay matar. Rahmatih ini maksudnya hujan. Allah utus angin dulu. Sebelum Allah utus hujan, Allah utus angin menandakan akan turunnya hujan. Baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya Allah. Ya. Dalam Quran, baca Quran, kalau hujan itu Allah ingin menunjukkan hujan sebagai rahmat, sebagai penumbuh daripada tanaman, menurunkan air yang bisa diminum. Itu Allah kemukakan dalam bentuk rahmat atau ghais. Kalau matar justru itu azab. Seperti Allah ungkapkan dalam kaum Lut alaihissalam, Nabi Lut, wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Ya, dan kami hujani mereka dengan satu hujan, maka alangkah buruknya hujan yang kami turunkan kepada kaum yang diberi peringatan itu. Justru kata amtar itu, kata matar itu Allah gunakan ketika menyebut azab. Walaupun dalam percakapan sehari-hari orang Arab menggunakan matar itu umum. Itu bahasa Quran begitu. Kemudian hatta idza aqallat sahaban thiqalan, sampai apabila aqallat sahaban, yakni menampung itu di air, di awan itu, ya, rahmat itu tadi, ya, dengan di awan yang berat, sahabat thiqalan tertampung di awan yang berat, suknahu, maka kami giring awan yang berat tadi, awan yang berisi air hujan tadi, li baladin mayyitin, kepada satu negeri yang tandus. Fa anzalna bihil ma'a, maka kami turunkan dari awan itu al-ma' air, fa akhrajna bihi min kulli thamarati, maka kami keluarkan dengan air itu dari macam-macam tanam-tanaman, buah-buahan. Kadzalika tukhrijul mauta, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah halnya kami akan keluarkan nanti orang-orang mati supaya kalian merenung, mengambil pelajaran. Oleh karena itu di sini pun Allah mengatakan wa kadzalika tukhrajun, begitu juga kalian akan dikeluarkan, itu seperti halnya Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati. Begitulah kalian akan dikeluarkan. Ya. Kemudian karena dikatakan di hadis Sahih Bukhari itu bahwa nanti setelah semua hancur, dan tiupan sangkakala pertama itu sebagai tanda kehancuran semua yang hidup, sangkakala pertama,
Dan baina nafkhatain itu Allah bilang ada arba'in 40. Ada yang mengatakan 40 tahun tidak tahu 40. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini arba'ina yauman wala abaitu. Arba'ina usbuan wala abaitu. Arba'ina syahran wala abaitu. Kalau arba'ina sanatan wala abaitu. Jadi saya tidak mau menjelaskan, tidak mau menentukan. Ya. Yang tidak ada yang tahu itu antara nafkhatain. Kemudian Allah turunkan di dalam hadis itu, Sahih Bukhari, Allah turunkan hujan. Maka di situ yang namanya orang mati itu ya, tumbuh seperti jamur itu tanaman-tanaman yang tumbuh di musim penghujan. Dari mana? Dari ajbud zanab itu. Dari ajbud zanab. Ujung daripada tulang ekor itu ibarat biji. Jadi ujung tulang ekor itu ibarat biji yang ada itu Allah kasih hujan terus tiba-tiba tumbuh. Subhanallah. Ya. Begitulah Allah tumbuhkan, Allah bangkitkan hati manusia. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya Rabbal alamin. Kemudian wa min ayati, di ayat berikutnya. An khalaqakum min turab. Min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Min ayati, dan termasuk tanda kekuasaannya. An khalaqakum, yakni Allah ciptakan kalian dari turab, dari tanah. Ya. Tsumma idza antum basyarun tantashir, kemudian idza itu mendadak kalian itu menjadi basyarun, manusia yang tantashirun, yang bertebaran. Kalian ciptakan, Allah ciptakan kalian dari ini ayah kalian, maksudnya min turab, dari tanah, itu Adam alaihissalam. Tiba-tiba dari Adam, dari pasangan Adam dan Hawa itu, tiba-tiba kalian menjadi basyarun tantashirun, menjadi manusia yang bertebaran. Yang ini menunjukkan termasuk tanda kebesaran Allah, yang menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah SWT. Allah ciptakan ayah kalian, ayah kita Adam itu dari tanah. Ini maka asal kita dari tanah. Kemudian asal kita dari mimma'im mahin, dari air yang hina. Kemudian Allah gambarkan kita, Allah membentuk rupa kita menjadi alaqah, tsumma mudghah, kemudian menjadi mudghah, kemudian Allah bentuk tulang Allah tutup dengan daging, sampai ansya'na khalqan akhar, kami ciptakan kalian dalam wujud penciptaan yang sangat betul-betul berbeda dari yang pertama. Ya. Kemudian Allah tiupkan roh, maka tiba-tiba manusia itu sami'an basira. Tiba-tiba manusia itu menjadi makhluk yang mendengar dan melihat. Kemudian Allah keluarkan dari perut ibu kita ketika kita kecil, masih dalam keadaan dhaif, keadaan tua, keadaan lemah kekuatan kita, gerakan kita. Makin banyak umur kita, makin sempurna kita punya kekuatan. Sampai kekuatan sempurna dalam masa muda, ya. Terus siklus itu kembali berulang sampai wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami beri panjang umur, nunakkisu fil khalq, kami kurangi penciptaannya. Afala yaqilun, tidakkah mereka itu berpikir? Ya. Sudah sampai titik kulminasi, titik puncak, berkurang kembali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, kami ciptakan manusia itu dalam wujud yang paling sempurna, takwim. Kemudian kami radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah, itu ila ardalil umur, ila ladina amanu, kecuali orang beriman. Sebagian dari tafsir mengatakan kecuali orang beriman taat sama Allah, rajin dia membaca Quran, sholat dan sebagainya, itu Allah jaga dari asfala safilin, sehingga dia tidak pikun, walaupun itu salah satu penafsiran, illa ladina amanu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ya, dari titik kulminasi itu kembali lagi. Ya, kembali lagi kepada makin lemah lagi, makin lemah. Yang tadi sudah kuat betul di masa muda, maka pumpungnya pumpung yang baik. Ini pumpung kita masih kuat. Ya. Jangan nanti kalau sudah matang-matang, saya mau ini, kasep ya. Penginang diwae kan gitu. Kemarin saja. Harus sudah Setiap kali panjang umur itu makin kemudian yang tadinya naik grafik itu tambah menurun lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, setiap kali kami panjangkan usia, kami kurangi dalam penciptaannya.
Ya, telinganya mulai sombong. Ya. Dulu dipanggil bisik-bisik dengar, sekarang bengok-bengok udah dengar. Ya. Kemudian maka makin sempurna. Ya, begitu setelah itu turun lagi. Ya. Ya, aswala safilin. Ya, kemudian utizam. Maka ilan sura baina yabnil madain, sampai manusia itu dengan segala kekuatannya membuat ini, menjelajahi alam, mengarungi laut, membangun daripada kota-kota, membangun daripada kasab, ya, jerih payah. Kalau antum baca di Ihya itu di bab Zamud Dunia, itu Imam Ghazali menguraikan mata pencarian itu mulai dari awal terus sampai ketika beliau menceritakan tentang bagaimana manusia itu memakmurkan dunia ini. Ya. Muncul daripada orang tanam butuh cangkul, butuh muncul tukang pandai besi, pandai atau tukang pengrajin kayu, muncul macam-macam. Terus sampai munculnya banyak profesi itu daripada manusia ini memakmurkan dunia ini. Kemudian maka fasubhan, maka Maha Suci Allah yang memampukan mereka, menundukkan mereka bagi mereka, dan membuat mereka itu pandai dalam berbagai macam manusia itu, berbagai macam penghidupan mereka, profesi mereka. Allah bedakan mereka dalam ilmu, dalam pemikiran, yang satu begini, yang satu begitu, yang satu baik, yang satu buruk, yang satu kaya, satu miskin, satu bahagia, satu daripada tidak bahagia. Ya, begitulah Allah ciptakan manusia itu tadi, ya. Wa min ayatin khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kalian tiba-tiba menjadi manusia yang bertebaran dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam profesinya. Ya. Kemudian yang mana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sanadnya daripada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Rasul SAW bersabda, "Innallaha khalaqa Adam min qabdah." Qabdah menjamil ard. Allah itu menciptakan Adam dari satu genggam tanah yang Allah ambil dari macam-macam tanah di bumi ini. Kata Rasul begitu. Ja'a minumul abyad wal ahmar wal aswad baina dzalika. Maka datanglah dari Adam yang satu itu, yang ini coklat, yang ini hitam, yang ini merah, ini putih. Subhanallah. Dul khabith wa thayyib, ada yang jelek, ya, sampai lebih jelek dari setan, naudzubillah. Ada yang sangat baik sampai nyaingi malaikat. Naudzubillah, kita minta yang baik, amin. Amin. Ya. Kemudian min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri azwaj. Ya. Pasangan-pasangan. Ai min jinsikum. Min anfusikum ay min jinsikum. Allah ciptakan dari jenis kalian, yaitu manusia. Maka dari sini Ibnu Hajar dan Romli berkhilaf pendapat bagaimana hukumnya orang menikahi jin. Di kitab Ighna itu syarah Abu Sujad. Menikahi jin. Sebagian melarang berdasarkan ayat ini, karena min anfusikum ay min jinsikum, berarti nggak boleh dari jenis yang lain. Ya. Ada yang mengatakan ya sama, karena sama-sama mukallaf. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam, yang kita pernah dengar di antara yang pernah menikah itu Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah alam, pernah menikah dengan jin, Allah alam. Terlepas sebenar apa enggak, saya pernah dengar begitu. Allah alam bishawab. Dan dalam riwayat Israiliyat itu Bilqis itu katanya ibunya dari Ratu Jin, Allahu a'lam. Bapaknya itu dari Sabak. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu kisah Israiliyat. Boleh percaya, boleh tidak percaya, tidak dosa juga tidak percaya. Iya betul. Konon kan katanya yang diceritakan di surat An-Naml itu ya, yang katanya Nabi Sulaiman bangun istana dari kaca itu. Itu kan supaya tahu, katanya konon katanya itu kakinya itu berbulu seperti kuda atau apa, karena dia blasteran dari jin. Konon begitu, wallahu a'lam. Kisah Israiliyat. Di tafsir disebutkan, dinukil itu. Tapi sayangnya banyak dinukil kisah Israiliyat. La isminu ala yughni minju. Kisah-kisah yang katanya begitu.
Yang pasti kalau menurut konteks ayat ya, kalau konteks ayatnya ya Nabi Sulaiman ingin menunjukkan dulu kekuasaan yang Allah berikan kepada orang yang taat. Kalau kamu taat kamu bisa dapat. Karena kalau kamu menghamba pada manusia, kamu tidak bakal menghamba pada Allah, semua milik Allah. Sampai beliau tunjukkan tuh macam-macam itu untuk menunjukkan kudratnya Allah pada Balqis ini tadi. Kalau konteks ayatnya begitu. Tidak perlulah tafsir yang la yusminu wala yughni min ju' yang katanya mau lihat kakinya Balqis dan macam-macam. Allahu a'lam. Banyak ulama ulumul Quran itu mengkritisi para ahli tafsir dari saking banyaknya, kadang sebagian mereka itu menukil kisah Israiliyat. Para ahli ulumul Quran banyak juga mengkritisi itu. Jadi bukan kita kurang aja, ini dari segi ilmiah saja ya. Artinya jazakallahu khair mereka punya, cuma ada beberapa kritisi. Ya tidak ada manusia yang ya, begitulah ulama dulu, itulah ilmu. Ilmu itu rohim baina ahli. Ilmu itu adalah merekatkan hubungan antara ahli ilmu. Ilmu itu lepas dari like and dislike. Ilmu itu lepas dari suka dan tidak suka. Ilmu bilang begini, ya kita harus sampaikan begini. Tidak peduli suka tidak suka, ini bukan masalah suka tidak suka. Fakta ilmu begini, ya sudah begitu. Ya, orang yang nggak ngomong dasar ilmu hanya yang muncul hawa nafsu. Karena tidak ada ilmu. Tapi orang kalau berdiri atas ilmu, itulah ulama dulu. Imam Rafi itu, kitab Minhajut Thalibin itu banyak mengkritisi teksnya Imam Rafi'i, kita berwudunya. Teksnya Imam Rafi'i. Padahal Imam Rafi'i itu kakek guru dari Imam Nawawi yang nulis Minhajut Thalibin. Kakek guru karena beliau belajar sama muridnya Imam Rafi'i. Tapi banyak lihat. Ya, beliau rubah ibarahnya dengan ibarah yang lebih asoh. Padahal itu cucu murid. Karena Imam Nawawi ini kata para fuqaha punya kelebihan, dia itu selain faqih dia muhaddits, ahli hadis banyak. Sehingga punya kelebihan di situ. Sehingga kenapa banyak orang walaupun Rafi itu lebih senior, tapi kenapa banyak yang memegangi pendapat Imam Nawawi karena itilaknya dalam ilmu-ilmu yang lain Imam Nawawi itu alamah. Ya. Sehingga bukan hanya satu bidang ilmu. Itu ahli hadis. Radhiyallahu anhum ajma'in, nafa'ana bihim amin. Itu jadi gitulah Nabi Adam itu Allah ciptakan dari macam-macam, dari satu tanah yang bermacam-macam, diambil dari macam-macam, keturunannya keluar, keturunannya macam itu, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang baik, ada yang macam-macam. Wa min ayati min anfusikum azwaja. Itu tadi. Dari diri kalian sendiri Allah ciptakan azwaj, pasangan-pasangan supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kalian tenang, menjadi tenang kepada pasangan itu. Itu yang disebut sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Makanya kan doanya kan sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian tenang kepada perempuan itu, tenang dari gejolak. Tujuan di atas tujuan menikah adalah faidatun nikah dari Imam Ghazali di Ihya-nya menyebutkan itu tadi. Kasru ghawaili syahwah, mematahkan daripada bahaya daripada syahwat. Ghaddul basar dan juga menjaga pandangan. Itu litaskunu supaya sakinah, supaya gejolak itu bisa ditekan ke jalan yang halal. Itu makna sakinah itu. Makna sakinah itu. Ketenangan. Kemudian begitu juga dalam surat Al-A'raf juga Allah tegaskan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ja'ala minha zawjaha, lalu Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya, yaitu jiwa yang satu itu Adam, pasangannya adalah Hawa alaihi wassalam. Liyaskuna ilaiha, supaya seorang jiwa tadi tenang kepada pasangannya. Liyaskuna ilaiha. Bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Maka Allah cipta Hawa daripada dhilaul aisar, daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya. Itu dari jenis, makanya dikatakan dari min anfusikum. Seandainya Allah ciptakan dari jenis yang lain, itu tidak akan terhasilkan ya perpaduan itu tadi. Karena Allah jadikan pasangannya dari jenis masing-masing. Kemudian
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian itu mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Kemudian sebab laki-laki itu ketika dia menikah dengan perempuan karena kecintaan, mahabbah kepada perempuan tadi, atau rahmat atau kasih sayang, karena kasihan, kasih sayang, ya. Dan juga karena ingin memperoleh keturunan, ya, karena dia juga memerlukan daripada nafkah atau ulfah, ya, keserasian, kerukunan antara keduanya, dan lain-lain. Yang pasti fawaidun nikah yang disebut Imam Ghazali di Ihya itu 5, yaitu keturunan, mematahkan syahwat dengan sakinah tadi, ketenangan, kemudian istirwah, menghibur diri dengan duduk dengan pasangan, anak dan istri dari payahnya berilmu dan beramal, kemudian mengatur rumah, membantu untuk mengatur tadbirul manzil, kemudian riyadhatun nafs, ya, olah jiwa, tirakat dengan bersabar atas akhlak anak dan istri, mendulang pahala dari itu, dan bersabar dalam mendidik mereka. Maka 5 ini daripada faidatun nikah yang bisa diperoleh pahala dari niat-niat yang baik itu tadi. Selain afatun nikah yang disebut Imam Ghazali, yaitu 3 penyakit pernikahan, bahaya pernikahan, itu disebut 3 sama Imam Ghazali di Ihya'nya, yaitu ajz, lemahnya seorang daripada nafkah yang halal. Ini bahaya karena bisa mengantarkan dia kepada yang haram. Kemudian lemahnya dia dalam mendidik anak dan istri. Dan ketiga, penyakit yang paling ringan, bahaya yang paling ringan dari pernikahan adalah anak istri menjadi pelupa dia dari Allah SWT. Ini risiko yang paling ringan dari risiko pernikahan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang paling bisa melaksanakan semua itu tadi dengan niat-niat yang baik. Amin ya rabbal alamin, sehingga bukan hanya sekedar tujuan duniawi fi dunia hasanah, tapi juga fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Juga anak keturunan kita menjadi betul-betul seperti doa kita, qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan termasuk daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian itu azwajan. Ya. Ini itu pasangan. Itu sudah tadi. Wa min ayati khalqus samawati wal ard. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dengan ketinggiannya, dengan luasnya langit, indahnya pada bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Bumi dengan segala macam topografinya. Ya, ada palung laut yang paling dalam, ada gunung yang paling tinggi, ada dataran, ada lembah, ada ngarai, jurang, sebagainya, jibal, laut, hayawan, pepohonan yang macam-macam. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Juga termasuk tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa kalian. Ya. Maka ada yang dengan bahasa Arab, ada yang bahasa yang lain, ada yang bahasa Romawi, Frangi, bahasa Eropa, bahasa Barbar, bahasa Takrur, Afrika, Habasyah, Ethiopia, Hunud, bahasa Ajam, Sokolibah, Cekoslovakia, Khazar, Hungaria, Akrot, Kurdi, macam-macam bahasa yang lain. Kalau antum belajar namanya ilmu sosiolinguistik, itu akan tahu bagaimana sistem bahasa itu, berbeda-bedanya bahasa dari berbeda bangsa. Juga belajar ilmu linguistik. Tapi sayang orang yang belajar itu cuma sekedar linguistiknya saja yang dipelajari, tidak ke atas.
Ya tidak transendental tapi sekedar belajar. Akibatnya ya taunya ya cuma linguistik selesai. Tidak tahu wakhtilafu alsinatikum ini tidak ngerti. Wakhtilafu alsinatikum. Itu kalau antum belajar sistem bahasa, waduh. Semua bahasa punya sistem yang berbeda-beda. Saya kalau membahas ini secara linguistik panjang. Dan nggak ada yang ngantuk nanti kalau tidak paham. Lebih baik saya simpan. Iya, mbok bapak sih itu lagi sing coro Madura, coro Jawa, sing Sunda, sing Nusantara saja ada beberapa bahasa. Subhanallah, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan perbedaan warna kulit kalian. Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ngerti. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yatafakkarun tadi. Mudah-mudahan kita termasuk al-alimin ini. Amin ya rabbal alamin. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Yurikumul barqa, manamukum bilaili wan nahar. Tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari, wabtighaukum min fadlih. Dan pencarian kalian akan karunia Allah, pencarian kalian akan rezeki. Ada yang mengatakan ini ada takdim, ada takhir. Ai manamukum bilaili wabtighaukum min fadlih bin nahari. Ada yang mengatakan tidak, manamukum bilaili wan nahari. Tidur siang itu yaitu qailula tadi. Tidur malam yaitu tidur malam. Pokoknya jangannya Ghazali, kalau kamu sudah tidur malam itu jangan lepas dari 8 jam malam plus siang. Bukan malamnya 8 jam terus tambah siang lagi. Itu pun kata Imam Ghazali sudah menghabiskan sepertiga umur. Karena satu hari kita 24 jam. 8 jam berarti kan sepertiga sudah habis. Jadi orang yang umurnya 60 tahun kata Imam Ghazali, 20 tahunnya tidur. Belum dipotong ke WC. Belum dipotong makan, minum. Belum nek ono sakite. Habis sudah umur itu. Kemudian apa lagi? Jadi inna fi dzalika laayatum, sesungguhnya di dalam semua itu terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ya. Liqaumi yasmaun, bagi orang yang mau mendengar. Ya. Bagi orang yang mendengar. Yasmaun. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yasmaun ini. Amin ya rabbal alamin. Yani yasmaun ay maknanya ay yaun, katanya para ulama. Yaun ini bukan sekedar mendengar, tapi mencerna. Karena mendengar dengan masuk sini keluar sini ya sama saja. Bukan itu yang dimaksud kaum yasmaun. Kemudian ya, dan ada satu faedah dari riwayat Imam Tabrani, ya, dengan sanadnya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala asobani arokun minal lail. Suatu kali saya tertimpa sulit tidur di satu malam. Fasyakautu dzalika ila Rasulillah SAW. Dan saya keluhkan itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasul bersabda, qul, ucapkanlah olehmu, Allahumma gharatin nujum wa hadaatil uyun wa anta hayyun qayyum ya hayyu ya qayyum anim aini wa ahdi laili. Itu doanya. Faqultu, maka saya ucapkan doa itu, fadzabani, maka hilang dariku yang sulit tidur tadi itu. Allahumma gharatin nujum, ya Allah telah mulai pudar cahaya-cahaya bintang, sudah mulai pudar dengan gelapnya malam. Wahadatil uyun, dan sudah tenang semua mata, sudah pada tidur orang-orang, ya Allah. Wa anta hayyun qayyum, sedangkan Engkau itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhu, dalam riwayat yang lain, la ta'khudhu kasinatun wala naum, tidak menyentuhmu kantuk dan tidak pula tidur. Anim aini wa ahdi laili, dalam riwayat yang lain, anim aini wa ahdi qalbi wa anim aini. Kalau lafadznya di Maslakul Qorib, Thorib bin Suntahir, ahdi qalbi wa anim aini, tenangkan hatiku dan tidurkan mataku. Kalau dalam lafaz riwayat di sini, anim aini, tidurkan mataku, wa ahdi laili, tenangkan malamku. Maka saya ucapkan doa itu, maka hilang dariku sulit tidur itu. Mujarab ini sudah kita coba.
wa ma gharatin nujum. Tapi jangan coba-coba, maksudnya dicoba itu ya sudah dilaksanakan. Gitu. Hadir aja dia tidur. Terus suruh baca Quran nanti lah tidur sendiri. Coba buka mushaf nanti lah ngantuk. Buka HP dah ngantuk. Penyakit itu. Allahumma gharatin nujum wa hadatil Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun wa anta hayyun wa hadatil uyun wa anta hayyun qayyum anim aini wa ahdi laili. Anim aini wa ahdi laili. Wa min ayatihi manamukum bil nahar wa min ayatihi. Terus Allah bilang wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah itu yurikumul barqa. Allah tampakkan kepada kalian kilat. Khaufan wa tama'a. Baik dalam keadaan takut, cemas atau harap. Jadi baik dalam keadaan kalian itu takut tentang apa yang terjadi setelah kilat itu berupa hujan yang mengerikan atau halilintar, atau apa yang kalian harap ya, berupa hujan yang diperlukan dalam kehidupan kalian. Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Allah menampakkan bagi kalian al-barq, kilat, dalam keadaan takut, cemas ataupun harap. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Fa yuhyi bil ardu, maka Allah hidupkan dengan air itu bumi. Ba'da mautnya, setelah matinya bumi, tandusnya bumi tadi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda bagi orang yang mau memahami. Ya, orang-orang yang mau mengerti. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yaqilun. Amin ya Allah. Wa min ayatihi an taqumas sama as-sama'u wal ardu bi amrih. Dan termasuk tanda kebesarannya adalah an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Berdirinya langit dan bumi, tegaknya langit dan bumi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada tegaknya bumi dan langit daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Terus menerusnya tegaknya bumi dengan sistem yang sudah Allah buat, perintah yang Allah buat. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi. Ya. Kemudian apabila Allah menyeru kepada kalian dengan satu seruan dari bumi, yang dari kubur, kata Ibnu Abbas, minal kubur, idza antum takhrujun, tiba-tiba kalian keluar daripada kubur itu. Ya. Begitu menurut sebagian kebanyakan ulama, aitsuma idza dakum dawatan idza antum takhrujuna minal ard. Kalian keluar daripada bumi itu. Tiba-tiba kalau ada satu panggilan, yang ketika tiupan sangkakala dipanggil oleh Allah, maka semua yang tadi mati semuanya hidup kembali. Wa min ayati an taquma sama wal ardu. Idza antum walahum man fis samawati wal ardi kullu qanitun, dan bagi Allah lah semua yang ada milik Allah lah, man, semua yang berakal yang ada di langit di bumi. Maksud sini yang tidak berakal. Kalau menyebut yang berakal berarti maksud juga yang tidak berakal. Kadang Allah menyebut ma tapi maksudnya seluruhnya. Kadang Allah gunakan sini man. Walau man fis samawati, dan bagi milik Allah lah semua yang ada di langit wal ardi dan di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah SWT. Semua hanya tunduk kepada Allah SWT. Sampai orang kafir yang ingkar kepada Allah pun itu semua fisiknya, semua metabolisme tubuhnya tetap tunduk kepada perintah Allah SWT. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian dia mengembalikannya, mengembalikan penciptaan itu. Wa huwa ahwanu alaih, dan mengembalikannya itu lebih ringan bagi dia, walaupun kita tidak katakan itu lebih ringan pada hakikatnya. Karena semua kullu dzalika Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah semua permisalan-permisalan yang luhur di langit dan di bumi. Wal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Huwa hayyinun alaih. Itu maksudnya huwa ahwanu alaih. Ahwan itu maksudnya hayyin. Kadang dalam lughatul Arab itu wazan af'al tapi tidak bermaksud untuk membandingkan. Akbar maknanya kabir. Ahwan maknanya hayyin, bukan itu lebih gampang bagi Allah, karena kullu dzalika 'ala Allah yasir, semua itu mudah bagi Allah. Ahwan ay hayyinun. Ma syai'un alaihi bi aziz, tidak ada sesuatu, la syai'a alaihi bi aziz, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah SWT. Jadi kadang jaa af'alu bi ma'na al-fa'il, bi ma'na
fa'il. Ay hayy, ahwanu bimana hayyin. Dan bagi Allah lah permisalan yang luhur, yani sifat-sifat yang luhur yang ada di langit dan di bumi, semua hanya layak disandarkan. Puncak daripada keluhuran sifat itu hanya layak disandarkan kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dia maha aziz, yani tidak ada yang mengalahkan dia dalam kerajaannya. Ya, tidak ada yang mengalahkan perintahnya, tidak yang melemahkan dia. Hakim, tapi walaupun dia perkasa, tapi dia hakim, dia itu maha bijaksana dalam keperkasaannya. Allahu a'lam shawab. Iya, masih nutut ya. Nah, kita